Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, welcome back in my English class with me, Mrs. Indar Susanti. In this sections, we will discuss about Q&A of offering help material. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris berkaitan dengan materi offering help or service. Well class, let me start in the questions number 1. What is the best expressions used to complete the dialogue below? Ungkapan apa yang paling tepat untuk melengkapi percakapan di bawah ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan posisi pertanyaan atau ungkapan yang tidak lengkap pada percakapan ini adalah yang paling pertama. Sehingga kita harus memperhatikan respon yang diberikan oleh pembicara kedua. What is the second speaker say? Sure, that would be great. Hal ini menunjukkan bahwa Andi merespon setuju terhadap sesuatu. Nah, sesuatu apa? Kita lihat respon berikutnya. Are you good at writing or would you rather do the computer work? Dari ungkapan ini kita dapat simpulkan bahwa Made menawarkan bantuan kepada Andi. Mari kita lihat pilihan jawaban A sampai dengan E, yang manakah yang merupakan ungkapan menawarkan bantuan atau jasa. Pilihan jawaban A, can I ask you, ini menunjukkan meminta bantuan. Will you help me, ini juga menunjukkan meminta bantuan. I'm wondering if I can ask you a favor, ini juga meminta bantuan. Is there anything I can do to help you? Poin D adalah ungkapan menawarkan bantuan. Bantuannya berupa apa? Is there anything I can do to help you with the computer? Apakah ada yang bisa saya bantu dengan komputer? Maka kita lihat, are you good at writing or would you rather do the computer work? Apakah Anda pandai menulis atau Anda lebih suka mengerjakan dengan komputer? Jika dipadankan antara respon dengan ungkapan ini, ungkapan pada choice D, sepertinya tidak berkaitan karena satu membantu dengan menggunakan komputer, sedangkan bantuannya berupa apa tidak dijelaskan. Mari kita simak pilihan jawaban E. I was wondering if you need any help on your new project. Saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan bantuan terhadap proyek baru Anda. Nah, ini bisa juga poin E adalah ungkapan menawarkan jasa. Kita coba padankan choice A. I was wondering if you need any help on your new project. Sure, that would be great. Are you good at writing or would you rather do the computer work? I would like to help with the computer work. Jadi, Made menawarkan bantuan untuk proyek baru Andi. So, we can conclude that the answer is choice E. I was wondering if you need any help on your new project. Okay, next we enter to the second questions. What is the best expression used to complete the dialogue below? Perhatikan sebelum ungkapan atau setelah ungkapan yang mau dilengkapi. The first speaker say, would you like me to help you on your task? Apakah Anda butuh bantuan terhadap tugas Anda? Di sini Royan menawarkan bantuan. Ketika seseorang menawarkan bantuan, maka responnya ada dua kemungkinan. Accept it or refuse it, an offer. Menerima atau menolak bantuan. Kita lihat pilihan jawaban yang merupakan ungkapan sebagai respon yang tepat. I would love to help, ini bukan respons. If you mind, ini juga bukan respon. Thank you. Oke, bagian C juga respon, kita simpan. Kita lihat poin D. No, don't worry. Tidak, jangan khawatir. Ini juga bisa dijadikan respon. I'm alright. Kita lihat pilihan yang merupakan respon dari tawaran jasa adalah ada poin C
dan D. Namun di sini di pilihan jawaban D kurang tepat ketika kita sandingkan dengan ungkapan selanjutnya. Would you prefer helping with the experiment or is writing the report more you think? So, pilihan jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan pada soal nomor 2 adalah pilihan jawaban C. Thank you. Next questions. The third question is, Andi bla bla bla. The response is, it's okay, I'm fine. Nah, di sini membutuhkan ungkapan menawarkan jasa. Kita lihat manakah pilihan jawaban yang merupakan ungkapan menawarkan jasa. Have you helped? Dia bertanya. What is it? Ini juga bertanya. How do you help? Ini juga bertanya. Let me help. Nah, ini adalah poin pilihan jawaban D adalah ungkapan menawarkan bantuan. Do you have a help? Ini juga meminta bantuan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah pilihan jawaban D. Let me help. Ini adalah ungkapan menawarkan bantuan. Let's to be continue in the fourth questions. Perhatikan pertanyaan. The suitable response to complete the dialogue is. Manakah respon yang paling tepat untuk melengkapi percakapan? Kita perhatikan, kita baca lengkap dulu ya. Hello Jen, where have you been? Hello Jen, engkau dari mana? Hi John, I just bought a few kilograms of apples in the market. John say, do you need some help to carry the apples? John menawarkan diri untuk mengangkat atau membawa apel yang dibeli oleh Jen. Kira-kira respon yang tepat mana nih? Ungkapan menawarkan jasa direspon dengan 2 cara, yaitu accepted and refused. Jadi, yang manakah respon yang tepat? I don't know. Ini bukan respon untuk offering help. I will help you. Ini menawarkan. Why? Bertanya goodbye. Of course, that's very kind of you. Maka, untuk soal nomor 4, ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah pilihan jawaban E. Of course, that's very kind of you. Ini adalah merupakan ungkapan menerima tawaran. Let's answer to the fifth questions. Pertanyaan nomor 5. What does the woman do? Kata kuncinya yang ditanyakan adalah woman. Perhatikan ungkapan woman yang pertama. Do you want to use this? I have to. Apakah Anda mau menggunakan yang ini? Saya punya 2. Apa sih yang terjadi sebelumnya? Oh my god, I think I dropped my pen. Ternyata man ini telah menjatuhkan pulpennya. Woman menawarkan bantuan kepada man untuk menggunakan salah satu karena dia memiliki 2 buah pulpen. Jadi kira-kira jawaban yang mana ya? What does the woman do? Use a pen. Apakah dia menggunakan pulpen? Ask the man. Apakah dia bertanya kepada laki-laki itu? Atau dia yang menjatuhkan pulpen? Bring 2 pens? Atau offering help? Menawarkan bantuan. So, the best answer is, what does the woman do? The woman is offering help to the man. So the answer is choice E. Offer a help. Menawarkan bantuan. Let's answer to the 6 questions. Pertanyaan nomor 6. What does the man intend to do? Apa sih yang akan dilakukan oleh laki-laki itu? Kita lihat percakapannya. Would you like me to help you with your project? Woman sedang menawarkan bantuan kepada man. Don't worry, I will do it. Jangan khawatir, saya bisa melakukannya. Jadi, man di sini menolak tawaran dari woman. So, we can conclude that, kita bisa simpulkan apakah help the woman? Apakah laki-laki itu membantu wanita? No. Ask for the woman's help, meminta bantuan wanita tersebut. Share the project, membagi project. Finish the project himself, menyelesaikan projectnya sendiri. Dia katakan bahwa wanita itu menawarkan diri untuk membantunya menyelesaikan project, tapi man menolak dengan dia mengatakan dia bisa melakukannya sendiri. So, the best answer for the question number 6 is choice D. Finish the project himself.
dia menyelesaikan proyeknya sendiri. Let's answer to the 7th questions. Kita lihat pertanyaannya. From the dialogue above, Dio is, apa yang dilakukan Dio? Can I help you with that bag? Oh, di sini bisakah saya membantu Anda dengan tas itu? Dio menawarkan bantuan kepada si John. John mengatakan, terima kasih, how nice you are. Betapa baiknya Anda. John menerima tawaran jasa tersebut. Lalu, Dio di sini yang pilihan paling tepat apakah A, meminta bantuan, B, menawarkan bantuan, C, memberi bantuan, begging for a help, declining, a help declining adalah menolak. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah can I help you with that bag? Menunjukkan ungkapan menawarkan bantuan. So the answer is choice B, offering a help. Let's answer to the 8th questions. What is the question is? From the dialogue above, Joel is, I wonder if I could help you with those books. Nah, ungkapan yang digunakan oleh Julie ini adalah ungkapan offering help, menawarkan bantuan. Jadi, kita bisa lihat di sini pilihan jawaban yang tepat menunjukkan menawarkan bantuan ada pada pilihan jawaban B, offering a favor, sama dengan offering a help. Let's answer to the question number 9. From the dialogue above, John is blah blah blah. John kenapa nih? I try singing in a high tune. Can you please teach me? Oh, ungkapan can you please teach me menunjukkan bahwa John asking, dia yang meminta bantuan. So, the best answer is in choice A, asking for help. Let's enter to the 10th questions. From the dialogue above, Rose is, what happened to Rose? Let's see. Rose say, it's amazing, but I think you should erase the subscriber over there. Do you want me to do it? Ada ungkapan do you want me to do it? Ini dia menawarkan jasa. Rose menawarkan bantuan kepada Jade. So, it's mean that we looking for the answer about offering a help. Offering a help or service. So, the answer in choice C, offering a service. Let's answer to the 11th questions. The underlined sentence express, kata yang digaris bawahi mengekspresikan, let's see. Romy says, so would you like me to close the window for you? Mr. Arthur bilang, yes please, it's very cold inside. Dia setuju. Setuju atas apa? Romy menawarkan bantuan untuk close, menutup jendela untuk Mr. Arthur. Mr. Arthur mengatakan yes please, silakan. Ini kata yes please menunjukkan bahwa Mr. Arthur menerima tawaran. So, the best answer is in choice B, accepting an offer. Let's enter to the question number 11. From the dialogue, we may conclude that Sita plans to. Dari percakapan di atas, kita dapat simpulkan bahwa Sita berencana untuk. Kita perhatikan percakapannya. Nana say, have you considered giving your old book for little Leo? Apakah Anda sudah mempertimbangkan memberikan buku lama Anda kepada Leo kecil? Sita mengatakan, yes, I have. Ya, saya sudah mempertimbangkannya. But I'd like to give if he help me to take all those books from my home. Saya akan memberikannya jika dia membantu saya membawakan atau mengambil semua buku dari rumah saya. Ini menunjukkan bahwa Sita akan meminjamkan atau Sita akan memberikan bantuan kepada little Leo. So, the best answer is in choice E, give a help for Leo. Sita plans to give a help for Leo. Next question, what is the dialogue about? Tentang apakah percakapan ini? Apa yang mereka bicarakan? Kita lihat, kita simak dari pembicara pertama. You look so gloomy.
What's wrong? I wonder if there is something I can do for you. Woman menawarkan bantuan kepada man. Man mengatakan, well, I forgot to bring my book. Oh, ternyata man lupa membawa bukunya. Woman mengatakan lagi, you can borrow mine if you want. Anda bisa meminjam milik saya jika Anda mau. Man mengatakan, thank you, I'd love to. Di sini dapat disimpulkan bahwa woman menawarkan bantuan kepada man. Kira-kira yang mana jawabannya? Woman menawarkan bantuan kepada man. So, the best answer is choice D. The woman's offer of help to the man. Let's answer number 14. From the dialogue above, we can conclude that dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa Andi say, shall I close the doors? Bisakah saya tutup pintunya? Jawab Budi, I don't think so. Saya kira tidak demikian. Di sini Andi menawarkan untuk menutup pintu, tapi Budi menolak tawaran tersebut. Di sini menunjukkan Budi lebih suka pintunya untuk terbuka. Budi wants the doors open. So, the best answer in choice A. Budi wants the door open. Let's see. Number 15. We can conclude that Mita is, kita dapat simpulkan bahwa Mita, let me get you some cookies. Mita menawarkan sesuatu kepada Bayu. Nah, kita dapat simpulkan bahwa Mita menawarkan. Di mana sih ada kata offering? Offering her help to Bayu. So, the best answer is choice E. Offering her help to Bayu. Well, class, I think that's all our discussions about the question in material offering help and service. Happy study!